Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Januari 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pasha yang sudah mengasih tahu kepada Dewa dia akan meminta warisan dan dia juga sudah bicara banyak sama Dewa. Tiba-tiba datanglah si Brokokroni sama si Livia. Lalu si Brokokroni juga ngomong kepada Dewa, kamu kan kesel sama Fajar. Bagaimana kalau kita sama-sama menghancurkan Fajar? Kata si Brokokroni kepada Dewa. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, ini sudah tidak searah, ngomong ini sudah ngelantur. Mendingan saya pergi aja dari rumah ini untuk menyusul Bu Farah, kata Pasha kepada Dewa. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Pasha, iya kamu susul aja ke kantor Cahaya Nanda Pasha, kata Dewa kepada Pasha. Singkat cerita Pasha juga dia pergi dari rumahnya Dewa Buana, dia akan menuju ke kantor Cahaya Nanda untuk menyusul Bu Farah. Lalu Pasha sudah pergi, di sini Dewa juga dalam batinnya dia ngomong, sekarang saya harus berangkat mencari bukti ke gedung yang di tempat kejadiannya kecelakaannya Pak Arman sama Bu Diana, kata Dewa sambil dia pergi. Lalu di sisi lain Dewa sudah pergi, si Brokokroni juga dia akan mengikuti Dewa, karena kalau ketahuan bahwa di CCTV di pas kejadian Pak Arman kecelakaan pasti dia juga akan keseret ke kantor polisi. Lalu Dewa juga sudah masuk ke mobil dan dia juga pergi berangkat. Lalu si Roni juga di sini pas Dewa sudah berangkat dia juga sampailah ke tempat itu. Lalu terlihat si Brokokroni juga dia ngomong sendiri, saya harus mengikuti Dewa. Ini sangat gawat dan saya harus mengasih tahu ke geng jahat itu, yaitu kepada si Kevin. Lalu si Brokokroni juga mengikuti Dewa dan di sisi lain di sini si Kevin, si alias si Date sama si Nurus Tunjung si Priska sampailah ke rumahnya. Di sini juga dia sangat bahagia karena dia akan mendapatkan klien. Tiba-tiba yang dia lagi tertawa lagi senang, datanglah notarisnya Pak Arman. Terlihat si Kevin sama si Nurus Tunjung si Priska sama si alias Yatel juga sangat kaget. Lalu notarisnya Pak Arman juga dia ngomong kepada si Kevin, saya notarisnya Pak Arman karena Pak Kevin masih punya utang banyak kepada almarhum Pak Arman. Lalu di sini si Kevin juga sangat kaget dan dia juga sampai melotot dan si alias Yatel juga tidak bisa bicara. Lalu si Nurus Tunjung si Priska juga dia sangat kaget. Lalu si Kevin juga di sini ngomong kepada notarisnya Pak Arman, ini kan salah kalau gitu Pak, kata si Kevin. Ini kan Pak Armannya juga sudah meninggal, kok saya masih punya utang, kata si Kevin kepada notaris Pak Arman. Lalu notarisnya Pak Arman juga dia tidak banyak basa-basi, dia tegas kepada si Kevin. Pokoknya saya kasih waktu seminggu, kalau tidak dibayar hutang-hutangnya Pak Kevin pada Pak Arman, Pak Kevin akan saya sita aset-aset Pak Kevin semuanya, kata notarisnya Pak Arman kepada si Kevin. Terlihat si alias Yatel sama si Nurus Tunjung si Priska juga dan si Kevin juga sangat kaget. Lalu notarisnya Pak Arman juga dia ngomong lagi kepada si Kevin, itu harus dipercepat, kamu harus membayar utangnya Pak Arman, kata notarisnya Pak Arman. Dia juga sudah ngomong kayak gitu, dia juga langsung pergi dari hadapannya dan dari rumahnya si Kevin. Lalu terlihat si Kevin yang lagi panik tiba-tiba menerima telepon dari si Roni. Lalu si Roni juga dia mengasih tahu bahwa Dewa dia akan mencari bukti ke tempat kejadian Pak Arman di mana Pak Arman kecelakaan. Lalu si Kevin juga dia akan menuju dan mengikuti si Roni. Lalu si Roni juga masih dia juga menelepon kepada si Kevin. Lalu di sini terlihat Dewa juga sampailah ke tempat kejadian Pak Arman kecelakaan dan Dewa juga dia turun dari mobilnya dan dia juga pergi ke gedung yang dekat Pak Arman kecelakaan. Lalu terlihat Dewa juga langsung datang ke sapam itu dan di sini Dewa ngomong, Pak saya mau nanya, saya mau melihat CCTV di gedung ini karena beberapa hari yang lalu mertua saya kecelakaan di daerah sini, kata Dewa kepada sapam ini. Lalu sapam ini juga ngomong kepada Dewa, iya Pak bisa, kata sapam ini kepada Dewa.
Pas di sini Dewa juga pas mau berangkat, lalu di sisi lain terlihat si Alia, si Atel sama si Ken Kelvin dan si Nurul tunjuk si Priska, dia juga masih video callan sama si Kehed Roni. Lalu si Kehed Roni juga dia video callan sama si Alia, si Atel, dan si Alia, si Atel juga di sini dia langsung dengan singkat dia juga mengambil perubah suara untuk menelepon Dewa. Dia juga akan menghibulin Dewa. Lalu si Alia, si Atel juga dia nelpon Dewa, dan di sini Dewa juga pas dia mau berangkat ke gedung CCTV, ke ruang CCTV, tiba-tiba menerima telepon dari si Alia, si Hiledatel. Lalu si Alia, si Atel juga di sini ngomong kepada Dewa, dia juga ngebohong kepada Dewa bahwa Nana sama Junior lagi ada di tangan saya. Kalau kamu mau selamat anak kamu sama istri kamu, kamu harus datang ke tempat ini, kata si Alia, si Atel ngibulin Dewa. Dewa juga sangat kaget dan juga dia panik. Lalu Dewa sudah dia menerima telepon dari si Alia, si Atel, dia juga langsung menelepon Nana. Di sini Dewa juga dia menelepon Nana, dan terlihat di sisi lain Nana yang ada di kamar lagi menggendong Junior. Dia juga tidak mengangkat telepon dari Dewa. Dia juga cuman ngomong dalam hatinya, maaf Mas Dewa, saya masih belum mau mengangkat telepon dari Mas Dewa, kata batinnya Nana. Dia cuman melihatin HP-nya yang bunyi, tiada lain itu telepon dari Dewa. Dewa juga kesal dan dia juga langsung menelepon telepon rumah. Di sini telepon rumah juga tidak ada yang angkat karena Suketi di sini lagi hiburan, dia memasang handset di telinganya. Ternyata di sini Suketi juga tidak mendengar telepon dari Dewa. Lalu terlihat Dewa juga yang mau melihat CCTV di gedung itu, dia juga ngomong kepada Sapam itu, maaf Pak, saya mau pulang dulu, besok saya kesini lagi, kata Dewa kepada Sapam ini. Singkat cerita, Dewa juga sudah pamitan ke Sapam itu, dia juga langsung pergi dari gedung itu. Terlihat Dewa juga langsung buru-buru pergi karena dia khawatir karena menerima telepon yaitu dari si Alia, si Atel yang ngebohong kepada Dewa. Terlihat Dewa juga langsung masuk ke mobil dan dia juga langsung menuju pulang ke rumah. Lalu terlihat di sisi lain di sini si Brokok Roni melihat Dewa pulang lagi ke mobil, dia pergi, dia juga sangat kaget. Kenapa Dewa kok pulang lagi, kata si Brokok Roni. Lalu si Brokok Roni juga dia akan menelepon si Ken Kelvin. Tiba-tiba si Ken Kelvin, si Alia, si Atel sama si Nurul tunjuk si Priska juga sampailah ke tempat itu. Lalu terlihat si Ken Kelvin sama si Alia, si Atel sama si Nurul tunjuk si Priska juga turun dari mobilnya si Ken Kelvin, dan si Brokok Roni juga dia turun dari mobilnya. Lalu si Brokok Roni juga dia ngomong kepada si Ken Kelvin, kenapa kok Dewa bisa pergi lagi dari gedung itu, kata si Brokok Roni kepada si Alia, si Hiledatel. Lalu si Alia, si Atel juga mengasih tahu kepada si Brokok Roni, saya yang ngibulin Dewa karena saya pakai peredam suara, dia dibohongin sama saya, kata si Alia, si Atel kepada si Brokok Roni. Lalu singkat cerita di sini juga si Brokok Roni dan si Alia, si Atel dan si Nurul tunjuk si Priska dan juga si Ken Kelvin, dia juga pergi masuk ke gedung itu untuk menghapus bukti-bukti kecelakaannya Parman sama Budiana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger terus di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Bayelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.